Selamat pagi teman-teman. Hari ini hari Sabtu, tanggal 17 April. Ini tuh sudah jam 9 pagi. Aku kalau hari Sabtu paling seneng ya, karena gak perlu bangun pagi-pagi. Biasa aku bangun jam 7 pagi, waktu di luar masih gelap. Tapi sekarang tuh udah terang di luar. Aku udah bangun dari jam 8 tadi, karena dari jam 8 suamiku bangunin aku, pamit mau pergi. Jadi hari ini dia mau ke bengkel, dia sengaja mau bikin janjinya pagi-pagi ya, appointmentnya pagi-pagi. Karena kalau pagi-pagi itu kan masih belum terlalu rame. Dia selalu maunya tuh gitu, jangan sampai siang. Kalau siang tuh udah rame, nanti akan lama. Jadi dari jam 8 sampai jam 9 itu aku masih leyeh-leyeh aja di ranjang. Mau bangun males banget. Biasanya hari Sabtu itu aku bangunnya bisa jam 9.30 atau jam 10-an. Pernah sampai jam setengah 11 baru bangun. Sebenarnya bangunnya sih sudah dari pagi, cuma untuk turun dari ranjangnya males banget. Oh ya, aku mau lanjutin ya yang proses driving license aku. Jadi kemarin itu adalah driving class terakhir aku, yaitu lesson keempat. Nah, selanjutnya itu aku harus ngikutin driving test. Jadi aku ikut driving testnya juga nanti di akademi yang sama. Aku ngambil kursus nyetir ini. Tapi driving test aku itu dijadwalin tanggal 2 Mei, hari Minggu, pagi juga jam 8. Jadi mereka sengaja bilang enaknya tuh pagi-pagi supaya jalanan tuh masih sepi. Jadi enak tesnya ya. Kalau jalanannya sudah rame tuh mungkin lebih susah. Terus masalah gigiku. Jadi gigiku sekarang ini belum dicabut ya. Jadi waktu itu minggu kedua aku balik lagi ke dokternya, masih melanjutkan proses X-ray, difoto semua bagian gigi aku, dilihat lengkap ya. Jadi supaya mereka tahu tindakan apa saja yang harus mereka ambil. Jadi ternyata nggak cuma dicabut ya, karena aku tuh udah lama nggak ke dokter gigi dan nggak perawatan gigi. Ternyata banyak tahap-tahapnya yang harus dilakukan. Jadi pertama itu aku harus bersihin dulu semua karang gigi aku. Lalu jumlah total gigi yang harus dicabut itu ada 3. 2 gigi bolong, tapi yang 1 itu sudah ditambal, cuma patah sedikit. Yang satunya itu gigi bolong atas aku, yang sudah rontok dengan sendirinya. Ternyata di dalam gusi itu masih ada sisa sedikit. Jadi masih ada gigi menggantung, gigi patah. Dan di belakang gigi itu, gigi geraham paling belakang sini yang atas ya, itu dokter bilang nggak ada fungsinya, dan di bawah sininya nggak ada pasangannya. Jadi dokter sarankan untuk sekalian dicabut supaya nantinya nggak jadi masalah. Nah, ternyata setelah di total berapa jumlah biaya untuk perawatan gigi ini, mulai dari pembersihannya, dari pencabutan gigi yang bolong, totalnya 3 yang harus dicabut. Terus aku juga gusi aku ini nggak bagus loh. Jadi nanti gusi aku ini juga mau dokter bilang harus di filling ya, karena gusinya itu abrasive. Dokter bilang abrasive gum. Jadi gigi bawahnya ini kelihatan gitu. Dan setelah melihat total biayanya, hilang sudah rasa takutku. Karena lihat jumlah angkanya itu lebih menakutkan daripada rasa takut aku dicabut gigi. Wow, bikin kaget aku. Mahal banget. Jadi nanti minggu depan itu tanggal 22 itu appointment pertama aku dengan dental. Itu nanti aku melakukan pembersihan dulu ya, pembersihan semua plak-plak gigi, plak-plak yang menempel karang gigi ini yang sudah bertahun-tahun.
Jadi di sejak bulan lalu ya, Maret itu ngerasa banyak banget gitu yang harus dikerjain sekaligus dalam waktu yang bersamaan, teman-teman. Yaitu ngurusin driving license juga kan di sini tuh banyak banget tahap yang harus diikutin ya. Mulai dari driving course yang selama 6 jam, lalu driving class. Sebenarnya driving class ini option, cuma suamiku mau aku ikutin driving class yang 4 pertemuan, dan untungnya kemarin aku sudah selesai pertemuan terakhir. Lalu harus ke DPS minta learner's permit sebelum driving class. Nah, nanti aku harus menjalani driving test di akademi yang aku ambil. Setelah aku lulus, itu aku dikasih satu surat, itu harus aku bawa balik lagi ke DPS untuk mendapatkan driving license yang resmi. Nah, terus proses gigi ini juga ternyata prosesnya panjang ya, dan biayanya nggak sedikit. Harus bolak-balik juga ke dentist, ke dental care. Kemarin baru 2 kali, dan minggu depan itu harus balik lagi, dan nggak tahu masih berapa kali lagi aku harus bolak-balik ke dental. Terus teman-teman, aku kemarin baru dapat vaksin yang pertama, vaksin COVID ya. Vaksin aku itu Pfizer. Ya teman-teman, jadi kemarin itu aku waktu hari Rabu di vaksinnya, appointmentku tuh jam 1 siang ya. Aku divaksin di kampus UT, University of Texas di Austin. Appointment jam 1, kami tiba di sana pukul 12.30 siang. Itu antriannya udah panjang banget. Ada kali sekitar 200 meter ya antriannya. Lalu sampai dibikin 2 baris sepanjang itu. Tapi ternyata pas jam 1, bel jam 1 ada suara sirine gitu. Aku heran loh, itu orang sebanyak itu. Ya maksudnya baris menunggu dari luar gedung ya. Orang sebanyak itu kok bisa langsung masuk semua ke dalam gedung itu. Ternyata di dalam tuh ruangannya tuh seperti stadion olahraga, memang besar sekali di dalam itu. Jadi kemarin itu pas vaksin, suntiknya sih nggak sakit ya, cuma malamnya setelah suntik itu tangan dan punggung rasanya pegel banget. Tapi cuma 1 hari aja sih, malam kemarin tuh sudah nggak sakit. Lalu vaksin yang kedua nanti aku dijadwalkan bulan Mei tanggal 2. Dan di bulan Mei itu adalah waktunya anakku mengikuti STAR test. Jadi di sini setiap akhir tahun ajaran itu anak-anak harus mengikuti STAR test. Tes yang dilakukan oleh State Desk
untuk state kalau katanya. Jadi nanti anakku tuh selama kira-kira 5 hari deh, jadi dia harus melakukan start test di sekolahnya, harus datang ke sekolahnya, karena selama ini kan dia masih online school, tapi untuk start test tidak bisa online dari rumah, harus di sekolah. Jadi anakku tuh waktu kira-kira 2 minggu yang lalu sudah ke sekolah 1 kali untuk start test pertama dia, yaitu untuk ESL class, English as Second Language. Di situ dia dijadwalkan dari jam 8 sampai jam 12.30. Jadi tapi gurunya bilang kalau sudah selesai duluan bisa keluar. Jadi waktu itu aku jam 11.30 sudah nunggu di sana jemput dia. Tapi ternyata dia masih belum keluar-keluar sampai dia selesai itu kira-kira hampir jam 1 baru selesai. Waktu itu aku nggak bawain makanan ya, aku pikir nggak akan selama itu. Jadi tadinya aku juga sudah khawatir, waduh nih anak dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang, apa nggak kelaparan dia. Tapi ternyata katanya dia ada waktu breaknya, dia makan di kantin sekolah. Ya, airku sudah mendidih, aku bikin kopiku dulu. Jadi ini aku sedang bikin kopi ini untuk nanti siang, tapi kalau setiap pagi tuh aku minum kopi ini. Nah, kopi yang biasa aku minum itu yang ini. Cuma sudah 1 bulanan ini setiap ke grocery store itu nggak pernah nemu kopi Dunkin ini lagi, nggak tahu kenapa, mungkin nggak produksi lagi kali. Sampai aku cari di Dollar General sini juga nggak ada sama sekali. Jadi aku mulai beralih ke ini, kopi Starbucks. Kemarin sih aku yang karamel, tapi sekarang aku mau coba yang vanilla. Sebenarnya kalau minum kopi tuh enaknya pakai gelas yang bening begini ya, jadi kelihatan kopinya, rasanya lebih nikmat. Ini gelas suamiku, kemarin dia dari kantornya disuruh mengambil barang-barang dia, karena sekarang kan dia kerjanya online, working from home. Nah biasa kan aku kopi pakai ini, rasanya kurang nikmat, jadi aku mau coba pakai gelas ini yang transparan. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah mengikuti kegiatanku di hari Sabtu pagi ini. Nanti aku cerita-cerita lagi ya gimana pengalaman aku dengan dental nanti, dan gimana nih hasil driving test aku. Semoga aku langsung lulus ya dalam tes yang pertama, jadi supaya nggak ngulang, karena aku tuh melakukan driving testnya di akademi aku, jadi itu bayar $79 untuk tesnya saja ya, untuk driving testnya saja. Pada driving testnya itu cuma 15 menit. Dan karena aku tuh ngambilnya nanti di weekend, hari Minggu, jadi biayanya lebih mahal. Jadi kemarin itu bayar $99. Cuma karena aku dari awal itu sudah sama mereka, ngambil paket lengkap di mereka, jadi dapat diskon. Jadi kemarin bayarnya itu $89 khusus untuk driving testnya yang hanya 15 menit saja. Tapi kalau aku gagal, itu nanti mengulang bayar lagi $40. Jadi kemarin itu aku kelas yang terakhir itu melewati 2 kali rute yang akan dilalui pada saat driving test nanti. Itu masalah aku di speed limit ya. Memang aku juga masih rada-rada bingung. Daerah tertentu tuh ada yang speed limitnya 30, ada yang speed limitnya 35, ada yang speed limitnya 55, dan kita tuh nggak boleh terlalu lambat atau terlalu cepat. Kalau lebih cepat melewati 1 garis saja, itu katanya sudah fail. Begitu teman-teman, jadi deg-degan juga. Oke teman-teman, kalau kalian suka dengan videoku ini, tolong dikasih like-nya ya. Dan thanks for watching. Habis bersih-bersih, masak, lalu mandi. Enak banget nih, seger. Sekarang tinggal minum kopi yang tadi pagi aku bikin.